Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kami berwasiat pada diri kami sendiri dan kita semuanya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan itu dibangun di atas ilmu serta berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas ilmu serta takut akan azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertakwa atau orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala janjikan surga. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya bagi mereka yang bertakwa, Allah akan berikan mereka surga. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya mereka yang bertakwa, Allah janjikan kemenangan. Kemenangan di dunia, terlebih lagi kemenangan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan atau di antara sumpah iblis ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis, melaknat iblis karena tidak mau sujud kepada nenek moyang kita, kepada Adam alaihissalam, maka iblis pun berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iblis mengatakan sebagaimana yang Allah abadikan dalam Quran, dalam firman-Nya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh, kata iblis bersumpah, saya akan mengganggu, saya akan menyesatkan manusia dari segala penjuru arah. Kata para ulama, diganggu agar lupa dengan akhiratnya, diganggu agar lupa dengan ibadahnya, diganggu agar menikmati kehidupan dunianya sehingga lupa tujuan dia diciptakan. Dan endingnya adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan nanti kebanyakan manusia itu engkau dapati ya Allah, mereka sedikit di antara mereka yang menjadi hamba yang bersyukur. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum berangkat, mungkin di antara kita tadi ada yang minum es teh dulu. Es teh nikmat, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Mungkin ada yang sebelum berangkat makan siang dulu. Makan siang itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita bersyukur. Mungkin sebelum berangkat ke masjid ini untuk sholat, sempat salaman dengan anak-anaknya, salaman dengan istri-istrinya, istri-istri dan anak-anak keluarga, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala,
maka jangan lupa kita bersyukur. Karena iblis akan terus mengganggu kita sehingga kita bukan golongan orang-orang yang bersyukur. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia sementara. Manusia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diberi waktu hidup terbatas sekali, antara 60 sampai 70 tahun. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Mungkin ada teman-teman kita yang kita dapat WA, dapat kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Suatu saat kita juga akan dikabarkan seperti itu. Artinya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwasanya usia kita ini sedikit, terbatas, hanya 60 ataupun 70 tahun. Maka jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan kita hidup di muka bumi ini. Jangan sampai kita ini seperti binatang. Binatang itu hidup untuk apa? Bangun pagi, cari makan, cari minum. Kalau sudah usianya cukup, dia akan kawin, cari pasangannya, dia punya anak, tidur malam, besok gitu terus, gitu lagi, makan, minum, kawin, tidur malam, buang air besar, buang air kecil. Itu binatang. Tidak ada ibadah, tidak ada sholat untuk binatang, tidak ada zikir untuk binatang, tidak ada sedekah untuk binatang. Nggak bisa, sapi itu sedekah itu nggak bisa. Tapi kita ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah berikan kita akal sehingga kita bisa berpikir, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menjadi seorang binatang, seperti binatang. Kita harus berbeda. Apa bedanya? Amal solih, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hanya bangun tidur yang dipikirin langsung target, langsung kerjaan. Tidak memikirkan ibadahnya gimana, sudah sholat subuh apa belum, nanti sholat zuhur saya bagaimana, zikir saya berapa kali, baca Quran saya berapa ayat. Tidak terpikirkan sama sekali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagai pengingat bagi kita yang lupa. Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Wahai manusia, wahai umatku, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan dunia. Pemutus kenikmatan dunia, kematian. Maka marilah kita amalkan tips dari Nabi SAW. Kita perbanyak mengingat kematian. Tidak ada yang tahu usia kita tinggal berapa menit lagi dari sini. Tidak ada yang tahu usia kita berapa jam lagi, berapa hari lagi. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita perbanyak mengingat kematian. Kalau sudah mati, apa gunanya karya? Kalau sudah mati, apa gunanya jabatan, karir yang selama ini kita kejar? Kita tinggalkan semuanya. Kita di alam kubur hanya ditemani kain kafan, ditemani oleh dinding-dinding tanah, dan kita akan ditemani oleh amal soleh ataupun amal tolih, amal baik, amal buruk. Maka perbanyaklah amal solih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mengingat kembali tujuan Allah menciptakan manusia. Mengingat kembali apa maksud dan tujuan kita hidup, kita lahir di atas muka bumi ini. Apa tujuan kita? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan golongan jin dan manusia melainkan mereka untuk beribadah kepadaku. Melainkan mereka untuk mengesahkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa, bangun tidur ingat tujuan kita apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kita ini sedang berada di padang mahsyar, antri untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil satu persatu, diabsen satu persatu untuk maju berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita ucapkan selama kita
hidup di bumi ini, di dunia ini. Kalau kita mungkin hanya 24 jam mikirin makan minum, apakah kita akan menjawab seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wahai anak manusia, wahai si A, kamu dulu bangun tidur ngapain? Ya langsung mikir kerjaan. Sampai lupa sholat, lupa baca doa misalnya. Lupa zikir sampai tidur lagi. Apakah kita akan menjawab seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita ditanya, dimintai pertanggungjawaban, untuk apa kita hidup di atas muka bumi ini? Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal nikmat besar yang harus kita syukuri, yaitu kita menjadi mukmin. Kita menjadi orang beriman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, pada para malaikat, kitab-kitab yang Allah turunkan, hari akhir, takdir baik maupun buruk. Kita punya iman itu, kita menjadi orang beriman, merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka iman ini dijaga para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Jangan digadai ataupun ditukar. Imannya ditukar dengan sebungkus mie instan, imannya ditukar oleh sebidang tanah, imannya ditukar oleh rupiah, oleh uang, oleh harta. Jangan. Karena iman inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman inilah yang akan menyelamatkan kita nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia masuk neraka, dia akan dibakar, seluruh dosanya dibakar. Yang tidak bisa terbakar hanya satu, keimanannya, walaupun kecil. Apalagi kalau iman itu besar, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman, nikmat iman ini kita jaga. Orang-orang beriman ini unik. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, ajaban li amril mu'min. Saya itu heran dengan orang beriman. Nabi itu heran dengan kita, heran dengan orang beriman. Kenapa Nabi heran? Karena kata Nabi SAW, inna amrahu kullahu lahu khair. Orang beriman itu punya keistimewaan, seluruh kondisinya itu baik. Seluruh kondisi orang beriman itu baik. In asabahu sarra syakara fakana khairullah. Jadi jika orang beriman ini mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, sesuatu yang membuat dia senang bahagia, maka dia bersyukur. Minimal alhamdulillah. Alhamdulillah, dia bersyukur. Fakana khairullah, kata Nabi SAW, kebaikan bagi orang beriman itu. Syukurnya dapat kebaikan. Sebaliknya kata Nabi SAW, in asabahu dharra sabara fakana khairullah. Jika orang beriman ini tertimpa suatu musibah, sesuatu yang tidak dia sukai, entah mungkin sakit, atau mungkin tangannya tergores pisau, atau mungkin kakinya tertusuk duri, atau mungkin lain-lain, sesuatu yang dia tidak sukai, dan diiringi setelah itu dengan sabar, sabara fakana khairullah, maka bagi orang beriman ini adalah kebaikan juga. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah nikmat iman, keimanan yang kita miliki kita jaga. Kita jaga, kita pupuk, kita rawat. Karena iman ini kata para ulama naik turun. Iman itu naik, ya kadang turun. Dan kondisi ini juga dialami oleh oleh para sahabat Nabi SAW. Para sahabat juga sama, karena para sahabat manusia. Iman mereka kadang naik, kadang turun. Semoga kita wafat meninggalkan dunia ini dalam keadaan iman sedang naik. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita semua untuk banyak berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga iman kita. Agar Allah memberikan kita kekuatan, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk berbuat kebajikan, semangat untuk meninggalkan keburukan-keburukan ataupun kejahatan-kejahatan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah kita terarah, agar amal soleh kita sesuai tuntunan, maka wajib bagi kita semua, bagi kita yang mengaku muslim, untuk mempelajari ilmu agama. Mempelajari bagaimana sholat yang benar, mempelajari apa arti dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya, apa maknanya? Apakah hanya sekedar ucapan, ataukah ada hakikat-hakikat, ada pengetahuan, ada ilmu yang harus kita pelajari, kita dalami, kita gali dari dua kalimat syahadat yang kita yakini, yang kita ucapkan. Kita belajar bagaimana zakat, haji, umroh, baca Quran, zikir, sholawat, dan amal-amal ibadah, amal-amal soleh yang lainnya. Ilmu agama. Karena kata para ulama, ilmu agama ini jalan. Kita semua kan ingin masuk surga, para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Surga, semua kita punya visi. Visi kami masuk surga. Tujuan kami bagaimana bisa masuk, melangkah ke dalam surganya Allah SWT. Maka Allah menyiapkan jalan. Jalannya adalah ilmu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan, dan di jalan itu dia gunakan untuk menimba, menuntut, mempelajari ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka orang ini Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Kalau ingin ke taman safari misalnya yang ada di kabupaten lain, kita butuh jalan untuk bisa menuju ke sana. Dan ilmu agama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini dalam satu pekan itu tidak pernah ngaji, tidak pernah hadir pengajian, atau tidak pernah dengar pengajian. HP yang kita gunakan hanya untuk melihat berita terkini, berita politik, berita ini, berita itu. HP, padahal lewat HP, lewat handphone yang kita miliki, kita bisa mempelajari ilmu agama dari sana. Kita bisa melihat streaming pengajian para ulama, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, atau di masjid yang sekarang kita tempati. Ada majelis ilmu di sini, ada pengajian-pengajian yang terjadwal. Kita bisa hadir mendengarkan penjelasan dari para ustadz untuk mendapatkan ilmu, sehingga visi kita untuk masuk surganya Allah SWT tercapai. Semoga kita semua dan keluarga kita termasuk penghuninya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini punya banyak musuh. Kita punya banyak musuh. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, musuh terdekat kita adalah makhluk Allah yang namanya syaitan. Dalam hadis Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya syaitan itu tempat tinggalnya itu di sini, di aliran darah tubuh manusia. Mana anggota tubuh yang tidak ada aliran darahnya? Telinga ada aliran darah, kaki ada aliran darah. Ada aliran darah semuanya. Dan kita di sini dipenuhi oleh syaitan. Dan syaitan ini kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan, "Innasyaitana lakum aduwa fattakhiduhu aduwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikan dia seperti sebagaimana menjadikan musuh. Namanya musuh harus dibenci, yang namanya musuh harus dijauhi, yang namanya musuh bagaimana strateginya mengalahkan musuh.
maka hendaklah syaitan yang ada di dalam aliran darah kita ini, kita jadikan dia seperti musuh. Jangan sebaliknya para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Kita jadikan justru teman. Setan membisikkan azan subuh, setannya bisikkan di dalam pikirannya atau dalam hatinya, tidur aja dulu. Hanya tidur, nggak jadi bangun salat subuh. Padahal setan adalah musuh bagi kita. Misal setan bisikan kepada kita semua, itu kampung sebelah, komunitas sebelah, kita harus serbu dia. Akhirnya didengar, besok terjadi tawuran. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, peperangan yang kita mungkin saksikan hari ini, baik antar negara, antar kampung, antar pelajar, atau mungkin dua orang berkelahi, itu semua terpengaruh dengan bisikan syaitan. Karena di antara cara syaitan mengganggu manusia adalah dengan memunculkan permusuhan di dalam hati-hati manusia, sehingga terjadilah peperangan. Dan inilah takdir Allah Subhanahu wa taala yang terus akan kita saksikan, akan kita alami. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Ketika syaitan membisikkan ke jalan yang sesat, jangan kita ikuti. Ketika syaitan membisikkan kita agar malas beribadah, malas beramal soleh, jangan dituruti. Masyaallah muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekali lagi penting bagi kita untuk senang dengan ilmu, senang dengan majelis ilmu, senang dengan para ulama, senang dengan para ustadz, senang membaca ilmu agama, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran dan lain sebagainya. Senang menggali ilmu, karena disitulah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.